Saudara anak berusia 7 tahun, Alvaro Darren, rencananya dimakamkan hari ini. Namun bagaimana jalannya laporan orang tua Alvaro terhadap dugaan malapraktik di Rumah Sakit Kartika Husada dan sejauh mana pula keluarga pasien dapat menuntut ke rumah sakit atas dugaan malapraktik. Kami akan membahasnya bersama dengan orang tua Alvaro Darren, Albert Francis, secara daring dari Bekasi, Jawa Barat, dan juga ada juru bicara Ikatan Dokter Indonesia, Beni Satria, serta juga ada pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Indah Suksmaningsi. Selamat pagi. Assalamualaikum, Ibu Suksma. Selamat pagi, Pak Ya, Ibu Indah. Albert dan juga. Selamat pagi. Ya, baik, Pak Beni. Saya ke Pak Albert dulu. Pak Albert, ini betul-betul mengejutkan kita semua. Kami turut berduka cita pastinya, dan sejauh ini bagaimana kronologi ceritanya bisa sampai akhirnya Darren ini meninggal dunia pasca operasi? Ya, baik. Pada saat itu ya tanggal 19 September itu dilakukan tindakan operasi amandel sekitar pukul 12 lewat. Kemudian setelah operasi anak kami dibawa ke ruang pemulihan atau RR, yang dimana di situ dokter THT itu menemui istri saya dan memberitahukan kalau operasi berjalan lancar. Tapi setelah itu anak saya sepertinya belum sadar dan menarik nafas berat sekitar 3 kali, dan sampai kemudiannya dia tidak sadarkan diri dan mengalami henti napas dan henti jantung saat itu. Tapi sebelum operasi itu dilangsungkan, apakah sudah ada penjelasan soal prosedurnya akan seperti apa, risikonya akan seperti apa? Apakah ada penjelasan ini dari dokter ataupun dari pihak rumah sakit? Jadi sepertinya yang kami dapatkan untuk risiko operasi itu tidak dijelaskan secara gamblang dan detail. Istilahnya di sini adalah pada saat itu juga istri saya itu sedang mandi pada saat itu ya. Pada saat anak saya dibawa ke ruang operasi, kemudian tanda tangan form pun dilakukan di depan ruang operasi. Pada saat istri saya sedang kalut dan panik karena anaknya sudah diambil sebelum beliau tahu. Jadi pada saat istri Anda sedang mandi di toilet begitu, pasien Darren ini langsung dibawa begitu saja tanpa ada perizinan dari orang tua begitu maksudnya? Betul, betul. Oke, dan apa penjelasan dari rumah sakit? Sama sekali belum ada ya penjelasan mengenai itu ya. Cuma ada permintaan maaf, tapi tidak ada penjelasan kenapa itu sampai dilakukan. Tapi memang permintaan maaf sudah dilakukan sama pihak rumah sakit. Oke, kemudian apakah ada penjelasan ini kenapa harus segera dioperasi, urgensinya seperti apa? Belum ada sampai saat ini. Kalau urgensi dari operasi tersebut memang ada. Dikarenakan kami sudah melakukan konsul dengan dokter THT dari tanggal 7, kemudian dilanjutkan di tanggal 14. Memang konsul dari dokter THT adalah menyarankan dengan segera agar amandel anak kami itu diangkat. Oke, jadi memang ada bisa dikatakan imbauan dari dokter THT agar segera dioperasi. Namun pada saat ingin dioperasi begitu, pasien langsung dibawa begitu saja, padahal penunggu atau dalam tanda kutip orang tua istri Anda ini sedang di toilet begitu ya? Betul. Nah, dan setelah operasi itu berarti sampai akhirnya meninggal dunia selama berapa hari tidak sadarkan diri, dan apa penjelasan? Betulkah ada informasi mati batang otak atau MBO? Betul. Jadi pada dari tanggal 19 itu masuk, ya kan? Kemudian anak saya mengalami henti napas, henti jantung, sempat mengalami kejang juga, yang akhirnya ditidurkan lagi sama pihak rumah sakit melalui dokter anestesi. Waktu itu ditidurkan lagi dengan diberi obat bius lagi, yang untuk menghilangkan kejang-kejangnya. Itu penjelasannya. Jadi sempat dikasih obat bius lagi? Sempat, betul.
karena anak saya mengalami kejang hebat setiap 15 menit sekali dan disaran dari pihak dokter memberikan obat bius sebagai penenangnya. Oke, baik. Saya langsung ke Pak Beni. Pak Beni, sebagai juru bicara Ikatan Dokter Indonesia, apa yang terjadi? Operasi amandel bisa dikatakan operasi yang tidak terlalu rumit dan kemudian berakhir MBO, mati batang otak, dan akhirnya meninggal dunia. Apa sebenarnya yang terjadi? Baik, terima kasih Bu Indah. Dan yang pertama, kami dari Ikatan Dokter Indonesia tentu menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kejadian yang menimpa Pak Albert dan keluarga. Dan tentu hal ini juga tidak diinginkan oleh siapapun. Pak Beni, maaf, kami kurang jelas mendengarkan suara Anda. Bisa dibesarkan volumenya? Baik, mohon maaf. Kalau ini sudah jelas, Mbak Indah. Oke, volumenya bisa dinaikkan kembali ya. Baik. Oke, silakan Pak Beni. Nah, tentu yang pertama kami kembali lagi menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kejadian yang menimpa Pak Albert dan keluarga. Dan tentu hal ini tidak diinginkan baik di seluruh dokter Indonesia maupun pihak rumah sakit. Nah, terkait apa yang sudah dialamin oleh ananda kita, ini kami sedang menunggu proses audit medis. Dan tentu hak pihak keluarga untuk mengadukan ini ke proses hukum dan kami menghormati proses ini. Nah, adanya dugaan pelanggaran malpraktek tadi yang disinggung, ataupun adanya dugaan pelanggaran standar prosedur, ini adalah kewenangan dari majelis disiplin. Tentu ini juga menjadi kewenangan majelis disiplin untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin atas standar prosedur tindakan yang dilakukan. Nah, tentang standar yang dilakukan, tentu ini nanti mengacu kepada proses tadi audit medis yang dilakukan di internal rumah sakit, termasuk proses yang nanti akan dilakukan oleh majelis, Mbak. Jadi kita memang saat ini masih menunggu proses ini, termasuk juga menghormati hak keluarga untuk mengambil atau melaporkan ini ke ranah hukum. Oke, ya itu satu hal ya. Kemudian laporan ke polisi sudah dibuat begitu. Tapi untuk di Ikatan Dokter Indonesia sendiri seperti apa? Apakah akan melakukan investigasi dengan majelis disiplin atau seperti apa? Memanggil dokter-dokter yang terlibat, tim operasi di sana? Ya, seperti kami sampaikan tadi, proses audit medis ini melibatkan tim internal rumah sakit dan juga peer group dari organisasi profesi. Ini yang memang harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah ada sebab akibat pelanggaran yang dilakukan atas satu prosedur tindakan operasi sehingga menyebabkan ananda ini meninggal. Oke, tapi pernah ada sebelumnya kasus-kasus semacam ini, dokter? Nah, kalau secara laporan mungkin secara teknis belum sampai secara teknis ini adalah penyebabnya adalah akibat tindakan operasi. Tapi seperti yang disampaikan oleh pihak rumah sakit dan beberapa literatur bahwa apapun tindakan operasi memang berdampak terhadap resiko kepada kematian. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Albert bahwa ada indikasi tidak dijelaskan secara gamblang terkait komplikasi tindakan operasi ini. Nah, resiko tindakan operasi termasuk juga infeksi yang dialami oleh ananda di tonsilitis karena itu daerah tenggorok dan dekat dengan batang otak, apakah ini juga akan menyebabkan menjadi salah satu penyebab? Ini yang harus dilakukan investigasi melalui audit medis tadi. Oke, untuk terkait dengan apakah ada kesalahan prosedur di sana pada saat operasi itu masih harus diinvestigasi lagi berarti begitu ya, Dokter Beni? Begitu. Wajib. Jadi ini adalah kewenangan majelis disiplin. Jadi di dalam ranah praktik kedokteran kita mematuhi yang namanya aturan-aturan hukum, kemudian kode etik kedokteran dan juga disiplin. Disiplin inilah yang harus ditentukan dan menjadi kewenangan majelis disiplin yang itu adalah di tingkat Kementerian Kesehatan agar ini dilakukan secara objektif. Termasuk di internal yang dilakukan secara audit medis bersama dengan pihak rumah sakit serta organisasi profesi. Nah, kita juga sudah berkoordinasi dengan Perhimpunan THT yang ini juga sedang dilakukan apakah memang ada pelanggaran prosedur terhadap satu tindakan, apakah memang ini akibat dari satu komplikasi atau resiko medis yang tidak kita inginkan namun tapi terjadi, maka ini yang nanti kesimpulannya akan disampaikan. Tapi kalau tadi mendengar cerita kronologi dari keluarga korban, dari Pak Albert begitu, pasien dibawa untuk operasi pada saat orang tua yang menunggu ini sedang di toilet. Apakah di sini ada kesalahan atau seperti apa? Ataukah memang lazim dilakukan seperti itu?
Nah, kembali lagi mungkin ke gawat daruratan yang mengharuskan itu dilakukan seperti itu. Tetapi kelaziman ini tentu hasil proses audit ini bagaimana pihak rumah sakit menjawab dan membuktikan apa yang disampaikan oleh Pak Albert itu yang penting. Oke, nah itu yang menjadi pertanyaan juga, se-urgent apa yang kemudian harus segera dilakukan tindakan pada saat orang tua ini tidak berada di samping anaknya? Itu yang kemudian menjadi pertanyaannya kan, dokter? Ya, seharusnya suatu tindakan itu dijelaskan terlebih dahulu kecuali dalam keadaan gawat darurat untuk menyelamatkan nyawa. Nah, apakah kondisi gawat darurat ini, apakah ini suatu tindakan operasi elektif? Nanti ini pembuktiannya tidak hanya dari wawancara kepada para yang bertanggung jawab, para dokter, termasuk juga nanti membuktikannya dalam dokumen rekam medis. Ini yang harus dilakukan audit tadi, baik yang dilakukan oleh secara internal oleh komite medis di internal rumah sakit, maupun oleh majelis disiplin nanti, Mbak Indah. Oke, baik. Saya ke Pak Albert. Pak Albert, sampai saat ini anak Bapak jenazah masih disemayamkan dan rencananya akan dimakamkan kapan, Pak? Dimakamkan hari ini. Dimakamkan hari ini. Untuk Betul. laporan polisi sendiri bagaimana follow up-nya, Pak? Perkembangannya. Siapa saja yang dilaporkan? Oke, untuk saat ini kami sedang dalam masa berduka dan kami dari pihak keluarga sudah berembuk dan membuat keputusan bahwa untuk saat ini kami hanya fokus untuk mengantarkan ananda kami tercinta ke rumahnya yang terakhir. Oke, untuk laporan polisi sendiri seperti apa yang memang saat ini masih masa berduka, tapi dari pengacara keluarga seperti apa? Siapa saja yang kemudian dilaporkan? Untuk hal itu mungkin sudah diurus sama kuasa hukum saya saat ini. Ya, untuk urusan itu memang sudah saya pending dulu ya dari pihak kaminya. Saya bilang nanti saja dulu, kami sedang tidak mau memikirkan itu dulu. Oke. Lebih baik kami fokus dulu sama anak kami ini untuk mengantarkannya, baru nanti ada diskusi lebih lanjut. Oke, sampai detik ini apakah ada pernyataan dari pihak rumah sakit, Pak Albert? Untuk pernyataan dari pihak rumah sakit, memang pihak rumah sakit sudah menyampaikan istilahnya maaf apabila memang ada kekurangan dan kesalahan dari pihak rumah sakit tersebut. Kemudian juga pihak rumah sakit juga sangat kooperatif dalam hal ini untuk kelangsungan pemakaman anak kami. Ya, kami juga sangat berterima kasih untuk itu. Dan dari pihak rumah sakit, untuk saat ini komunikasi kami memang cukup baik terjalin. Oke, berarti memang sudah ada permintaan maaf sebenarnya dari pihak rumah sakit penjelasannya ya, Pak Betul. Albert ya. Ya. Baik, saya ke YLKI, Bu Suksmaningsi, terkait dengan Bu Indah, terkait dengan informasi yang dikatakan memang sudah ada penjelasan begitu. Sebenarnya apa yang terjadi pada anak Pak Albert ini, peristiwa yang bisa dikatakan jarang terjadi. Dari kacamata YLKI sendiri, sejauh mana kemudian keluarga pasien ini bisa menuntut rumah sakit? Ya, dari perspektif perlindungan konsumen, biasanya sengketa antara konsumen dan produsen itu terjadi, itu yang pertama adalah persoalan product knowledge. Yang kedua, bukan dalam urusan rumah sakit ya, tetapi selalu persengketaan konsumen dan produsen itu pertama kali adalah soal product knowledge. Cukup jelaskah konsumen menerima penjelasan ini? Nah, yang jadi masalah ketika urusan dokter dan pasien itu memang konsumen agak rada kurang menangkap kalau kemudian dijelaskan. Nah, kalau kemudian yang kedua itu bisnis proses. Menurut saya, daripada menurut YLKI, kita selalu harus mengacu kepada ini untuk mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan atau ini memang kelalaian birokrasi atau kelalaian pihak rumah sakit. Karena di dalam rumah sakit, saya juga mantan dari Konsil Kedokteran Indonesia yang juga memiliki
MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin. Kalau memang terbukti bahwa kedisiplinan tidak dijalankan dengan baik, maka ya pasti ID akan setuju. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi prosedur bukan mengatakan bahwa oh ini malpraktek, ini enggak. Ya dibuktikan tahap demi tahap. Karena dalam urusan rumah sakit ini yang harus dibahas adalah sistem tata kelola rumah sakit itu sendiri dan juga tata kelola klinis yang dilakukan, selain juga dokternya yang kemudian melakukan. Itu harus dilalui. Jadi nggak boleh, oh ini malpraktek, ini dan tidak, sebelum ada pembuktian secara jelas. Silahkan datang tidak hanya ke polisi, ke MKDKI, karena persoalan dokter berani menyuntik tanpa alkohol aja itu dipermasalahkan, melanggar disiplin. Dan itu saya selama 6 tahun ada di konsil kedokteran, sayangnya sekarang di bawah negara ya. Sebetulnya ketika orang seperti YLKI, orang konsumen yang bukan dokter, duduk di dalam suatu institusi seperti konsil kedokteran, itu adalah menyenangkan. Karena gini loh, kalau itu tidak dibuka, bukan negara, tetapi itu adalah departemen atau Kemenkes, kementerian, itu kurang afdol. Pasti konsumen akan mengatakan, kalau ini negara, pasti negara ada wakil masyarakatnya, ada masyarakatnya, ada kemudian pemerintahnya, yaitu kementerian, Tapi duduk di dalam independen. Nah, yang sering menjadi gagasan kan gini, nggak fair dong kalau itu di bawah kementerian. Karena kemudian masyarakat ngomong, sumpah dokter itu, perlakukan sesama dokter sebagai saudara kandung. Lalu konsumen apa? Anak tiri gitu. Maka seharusnya memang MKDKI atau KKI itu ada di pemerintah, bukan di kementerian. Jadi ini adalah juga carut-marut. Nah, itu dibuktikan dulu deh. Untuk clinical governance-nya itu juga dicek. Tidak hanya kemudian corporate-nya, apakah dia sudah melakukan dengan baik. Nah, kewenangan masing-masing klinis. Sesudah itu semua dicek, itu tolong lewat konsil kedokteran atau MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin Dokter, itu harus yang saya kira ID setuju untuk itu dilibatkan karena pekerjaannya itu. Oke. Kalau enggak, ya itu. Oke, dan Bu Indah, dan tentu saja pasien itu perlu, dan juga keluarga pasien itu mendapatkan hak-hak untuk mendapatkan penjelasan ya. Tidak hanya itu, tata kelola rumah sakit, tata kelola klinisnya juga yang harus diperhatikan betul ya. Harus. Oke, dan benarkah ini bisa dikatakan sudah tepatkah kemudian keluarga dari pasien ini menuntut itu merupakan hak juga, Bu Indah? Iya. Ya iya, apalagi sekarang ini loh, posisinya MKDKI, Majelis Kehormatan itu di bawah kementerian, bukan negara. Kalau negara ada wakil masyarakat, dia harus lebih baik. Kalau pemerintah ya itu tadi yang saya katakan. Loh, orang ini pemerintah kan kalah sama sumpah dokter. Dokter itu bersumpah menjadi dokter bahwa saya akan melakukan sesama profesi saya itu sebagai saudara kandung. Lah saya itu sebagai lembaga konsumen apa, atau sebagai Pak Alexander ini anak tiri gitu di negeri ini. Itu yang semua marut-marut itu yang menjadikan ini menjadi tidak jelas. Itu menurut saya Bapak harus ke MKDKI, Bapak. Karena di situ ada pelanggaran itu. Makasih. Ada beberapa tahapan yang memang seharusnya dilalui oleh keluarga pasien selain kemudian juga melaporkan kepada kepolisian soal ini. Kita akan bahas kembali bersama dengan sejumlah narasumber kita di Sapa Indonesia Pagi, tapi kita jeda sejenak. Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih melanjutkan dialog kita di pagi hari ini terkait dengan kasus seorang anak berusia 7 tahun yang melakukan tindakan operasi amandel di saat yang bersamaan kemudian tidak sadarkan diri, begitu sampai akhirnya meninggal dunia. Kita masih membahasnya bersama dari Ikatan Dokter Indonesia, ada YLKI dan juga keluarga pasien. Saya ke Pak Beni dulu. Pak Beni, langkah apa yang nantinya akan dilanjutkan ini di audit medis? Tadi Anda sempat mengatakan sebelum kita memulai ada audit medis, dan berapa lama ini akan dilakukan, dan jika nantinya ada terbukti kesalahan prosedur atau malah praktik,
apa sanksinya? Baik, terima kasih Mbak Indah. Tadi juga sudah disinggung oleh Bu Kusuma dari YLKI bahwa rumah sakit itu wajib melakukan tata kelola rumah sakit yang baik. Di luar tata kelola rumah sakit yang baik, rumah sakit juga harus melakukan tata kelola klinis yang baik. Nah, tata kelola klinis yang baik ini adalah dengan salah satunya melakukan audit klinis. Nah, audit klinis ini sebenarnya adalah ranah komite medis. Nah, namun sayangnya di dalam undang-undang terbaru, komite medis itu tidak lagi disebutkan. Ini yang kemudian proses independensi tadi, hak pasien tadi, hak konsumen tadi, atas pelayanan jasa kesehatan, ini yang kemudian harus kita buktikan melalui apa? Nah, kembali lagi, kalau ini terbukti dari proses audit medis yang dilakukan komite medis nanti, dan kemudian dilakukan juga oleh yang lembaga independen, oleh Majelis Disiplin atau MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran, dan kemudian terbukti, seandainya terbukti, maka sanksi hukumnya ada. Sebagaimana yang dituntut oleh pihak keluarga melalui kuasa hukum, bahwa ada tuntutan di sana apabila ini mengakibatkan kematian. Maka ada ancaman 5 tahun penjara atau denda 500 juta rupiah. Namun ada satu klausul yang menyatakan bahwa apabila ada dugaan melakukan kesalahan di dalam menjalankan profesinya, sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Terbaru 17/2023, maka itu sebenarnya harus dilakukan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa atau kita sebut dengan mediasi atau negosiasi. Nah, proses mediasi atau negosiasi ini yang sepertinya belum berjalan sehingga pihak keluarga lebih mengambil langkah hukum. Oke, berarti, nah ini kan kalau dari sanksi ke bisa dikatakan dokternya ya, ini kan cabut izin prakteknya, izin profesinya dan segala macam. Nah, untuk rumah sakitnya sendiri seperti apa? Ya, di ketentuan pasal 193 Undang-Undang 17/2023 jelas menyebutkan bahwa rumah sakit ini bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang dilakukan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Tentu proses kelalaian ini adalah proses asas kausalitas. Apakah memang ada bukti tadi melalui audit medis sehingga rumah sakit kemudian bertanggung jawab? Bertanggung jawab ada Pak atas semua kerugian apa yang tadi dituntut. Dan tentu ini adalah ranah hukum yang nanti akan dibuktikan kerugiannya itu seperti apa, Mbak. Oke, berarti ada audit medis, ada audit klinis, begitu ya, Pak Beni ya? Iya. Oke. Ini nanti ranahnya adalah berbeda, tentu terkait pelanggaran disiplin adalah ranahnya kewenangan majelis disiplin, terkait ranahnya etik nanti menjadi kewenangan majelis etik. Oke, jadi ada berbagai macam sisi yang kemudian harus diinvestigasi dan juga diaudit, begitu ya. Bu Indah, saya ke Bu Indah. Bu Indah, berarti keluarga pasien berhak untuk menuntut ganti rugi. Bu Indah, maaf masih di mute audionya. Iya, Oke, tapi sebagai silakan, organisasi konsumen, iya boleh aja menuntut, tetapi sebagai YLKI, saya menyarankan menggunakan itu tadi, Majelis Kehormatan Disiplin. Dan itu juga dilakukan gitu. Karena dia lebih mengetahui, kadang-kadang polisi menggunakan saksi ahli itu juga dari MKDKI. Karena ilmu yang dia ketahui tentang apakah ada audit selesai di BIOS itu semua begitu detailnya. Kalau saya boleh masih ingat sedikit tindakan konsilektominya seperti apa, itu semua masing-masing bentuknya audit dan dikerjakan oleh orang yang mengerti persis melakukan itu. Makanya saya cemburu sekali kalau kenapa sekarang dia tidak independen, bukan negara, tetapi masuk ke kementerian. Apalagi kalau lihat sumpah dokter. Perlakukan dokter sebagai saudara kandung. Bapak, kita bisa apa Bapak yang saya turut berduka cita ini? Kemudian mereka keluarga sebagai perlakukan semua dokter itu kan agak curiga. Kalau ini negara, ada faktor representasi dari YLKI yang duduk di sana. Lah, gak mungkin saya sebagai saksi bahwa dia memperlakukan konsumen itu sudah pasien dan konsumen sudah secara benar. Karena itu yang penting bagi YLKI adalah seseorang yang sudah memilih profesi sebagai pembela konsumen, yang nomor satu konsumen gitu. Sehingga sampai dia dikatakan dalam sumpahnya akan menjadikan sesama dokter,
Cuma dokter Beni ya curiga dulu. Sekarang semakin ngerti karena di KKI enggak. Dokter yang bela dokternya lah, masa kemudian bela kita. Kalau ini di bawah negara, artinya ada unsur masyarakat, unsur lembaga konsumen, unsur pemerhati pasien, pembela pasien. Duduk di situ, ini negara. Ini negara berarti adil yang diperlakukan. Oke. Bukan dia seenaknya untuk menggunakan sesama dokter ya saya menangkan. Itu sumpah saya kok nggak akan bisa jadi dokter kalau Anda nggak disumpah dan menyatakan lakukan saya sebagai saudara kandung. Lalu apa? Makasih. Itu berulang-ulang ingin saya sampaikan. Oke, itu yang kemudian menjadi bahan juga menjadi bahan evaluasi ya. Seharusnya ini negara hadir di sini ya, begitu ya. Saya ke Pak Albert. Pak Albert, saya mau informasi. Jadi betul yang melakukan operasi amandel ini tidak hanya Darren tapi juga kakaknya, betul? Betul. Dan bagaimana kondisinya saat ini dari kakak Darren sendiri? Apakah operasinya bersamaan atau ada jeda waktu atau seperti apa? Kok bisa samaan gitu? Ada jeda waktu di dalam 1 hari itu. Jadi Alvaro adiknya ini itu di pukul 12 lewat. Kemudian kakaknya Vincentius itu di pukul 3. Oh oke, jadi yang duluan operasi ini Alvaro dulu? Adiknya. Oh adiknya? Betul. Adiknya di jam betul. 12? Alvaro dulu. Alvaro dulu kan? Iya, Alvaro ini. Iya. Alvaro dulu di jam 12 siang, kemudian baru kakaknya di jam 3 sore? Betul. Oke, dengan keluhan yang sama? Betul. Oke, tapi untuk kakaknya sendiri sampai saat ini kondisinya seperti apa? Kondisinya sudah Baik, sepertinya kami mengalami gangguan sinyal dengan Pak Albert. Tapi informasi yang kami dapatkan memang Alvaro Darren melakukan operasi di rumah sakit tersebut di jam 12 siang, kemudian barulah disusul oleh itu tidak lama dia. Pak Albert, kami mengalami gangguan sinyal, tidak bisa mendengar jelas. Kami mencoba kembali memperbaiki. Saya ke Pak Beni dulu. Pak Beni, jadi nanti sanksinya seperti apa? Dan apakah ini memang tanggung jawab rumah sakit juga? Baik, jadi terkait sanksi dokter yang terbukti melanggar etik, tentu nanti akan ada sanksi etik. Kemudian kalau dokter melanggar disiplin, maka akan ada sanksi disiplin yang akan ditetapkan oleh majelis disiplin. Sanksi dari majelis disiplin apabila ini terbukti melakukan pelanggaran disiplin sampai kepada pencabutan surat izin praktiknya. Nah, tentu ranah hukum nanti ya kita akan melihat lagi pembuktian dari sisi hakim, maka ketentuan tadi seperti saya sampaikan ancamannya adalah 5 tahun penjara atau denda maksimal 500 juta. Oke, itu kalau dari segi ranah hukum berarti perlu nggak keluarga pasien ini melapor dulu atau sudah pasti langsung otomatis ditangani, diproses? Ya kan, karena ini delik aduan, sifatnya delik aduan, maka yang merugikan baik pihak keluarga, pasien, maka berhak melakukan pengaduan. Nah, tentu pengaduan ini perlu pembuktian dari asas pembuktian. Nah, kami harapkan di luar asas pembuktian yang diatur di dalam 184 KUHP, tentu asas kausalitas ini penting. Apakah memang perbuatan yang dilakukan tadi atas pelanggaran disiplin tadi yang menyebabkan kemudian meninggalnya pasien? Oke, berarti keluarga pasien perlu melapor ke? Pertama, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Suksma, silahkan melapor ke Ikatan Dokter Indonesia, kita akan melihat dan membuktikan ada pelanggaran etik atau tidak. Kemudian kepada majelis disiplin yang tadi nanti akan ada bukti, ada pelanggaran disiplin atau tidak, karena itu adalah lembaga yang paling berwenang untuk menentukan ada atau tidak adanya pelanggaran disiplin. Kemudian kalau keluarga memilih langkah hukum yang walaupun kami tidak menginginkan ini, tetapi itu adalah hak keluarga, ya itu silahkan. Berarti sampai saat ini belum ada proses itu, sebelum ada laporan? Ya, belum. Oke, saya langsung ke Pak Albert. Pak Albert, kita tersambung kembali tapi menggunakan telepon. Pak Albert, tadi dari penjelasan Pak Beni dari Ikatan Dokter Indonesia, ini akan diproses jika ada aduan dulu, ada laporan dulu ke ID dan juga ke Majelis Kedisiplinan. Apakah nanti keluarga
akan berniat untuk melaporkan ini ke ID atau seperti apa? Agar ini betul-betul diproses gitu. Silahkan Pak Albert. Aman kan suara ya? Silahkan Pak Albert. Pak Albert. Halo, ya. Ya, silahkan Pak Albert. Oke, baik. Jadi kami akan mencoba berdiskusi kembali dengan keluarga bagaimana baiknya karena saat ini ananda kami sudah meninggal ya, sudah tidak ada. Betul. Jadi ada kekecewaan memang, tapi kami tidak boleh seterusnya seperti ini. Kami harus coba lebih bijak lagi untuk berdiskusi dengan keluarga dan bagaimana ke depannya nanti. Karena anak kami sudah tenang, kami lihat sudah tenang, sudah tersenyum, begitu. Oke, baik. Berarti akan ada diskusi lanjutan dulu bersama keluarga. Apakah nantinya akan ada keputusan untuk melaporkan ini ke ID dan juga ke MKD berarti ya, begitu ya? Betul. Masih ada proses diskusi dulu ya? Betul. Oke, Bu Suksma. Ya, Bu Suksma, ya. untuk kasus-kasus semacam ini, tadi disebutkan kan dari Dokter Beni harus ada laporan dulu, delik aduan dulu. Nah, kalau keluarga pasien ini masih pikir-pikir nampaknya. Apakah bisa dari pihak lain atau seperti apa untuk laporan pengaduan ini ke ID dan juga Majelis Kehormatan atau Kedisiplinan? Ya, dari YLKI sendiri. Mesti dikasih. Kalau saya tetap akan memilih untuk menggunakan jalur itu, karena tidak hanya untuk keluarga yang sekarang. Bagaimana kalau kemudian keluarga tidak menyampaikan dan dokter-dokter yang seandainya masih berkeliaran. Jadi ketika Pak Albert ini mengadu, itu juga suatu pahlawan membela saya mengadu, bukan hanya sesuatu yang sudah terjadi ini, tapi saya menginginkan orang lain tidak menderita seperti saya. Jadi dia juga berjuang untuk membela masyarakat, sesama konsumen, sesama posisinya sebagai yang kehilangan itu akan terkurangi di negeri ini dengan menggunakan prosedur-prosedur yang ada. Dan saya menyaksikan ketika saya duduk di konsil kedokteran yang milik negara, bukan milik kementerian. Mereka seringkali digunakan oleh kepolisian sebagai saksi ahli. Seringkali. Jadi itu hanya memudahkan. Baik, terima kasih Pak Albert. Bahwa Pak Albert juga menyelamatkan konsumen lain sesama Bapak yang tidak ingin kejadian ini terjadi. Itu juga sangat diharapkan untuk solidaritas sesama konsumen. Dan saya mau juga memberikan support yang baik untuk konsumen itu jeleknya juga kadang-kadang nggak mau jadi solidar sesama konsumen, suaranya kurang kuat karena itu sering diabaikan, dipindah, sudah betul-betul milik negara dipindah menjadi kementerian, kan semaunya yang punya negara. Dia pikir. Oke, jadi setidaknya harus ada laporan dulu supaya bisa dikatakan dokter-dokter yang pada saat mengoperasi terlibat operasi Alvaro ini kemudian untuk sementara waktu dinonaktifkan dulu lah ya, jangan sampai ada bisa dikatakan Alvaro selanjutnya, jangan sampai ada seperti itu, begitu kan ya Bu Suksma? Dari sisi konsumen pastinya. Iya, betul sekali, persis Bapak, saya mohon Pak Albert. Oke, itu yang kemudian menjadi harapan juga untuk kita semua. Pak Beni, apakah mungkin kemudian dokter-dokter yang terlibat, orang-orang yang terlibat pada saat mengoperasi atau melakukan tindakan ke Alvaro ini dinonaktifkan dulu sementara sampai ada penyelidikan lebih lanjut? Ya, kembali lagi kepada asas praduga tak bersalah ya. Jadi betul, dibuktikan terlebih dahulu secara proses apakah ada pelanggaran etik, pelanggaran disiplin, atau pelanggaran hukum di sana. Nah, kalau ini dihentikan, tentu hak pasien yang lain, hak konsumen yang lain yang membutuhkan jasa dokter akan terabaikan. Tentu ini kita hormati asas praduga tak bersalah. Tapi kan seharusnya ada evaluasi dulu dari rumah sakit. Ada investigasi lebih dulu dari rumah sakit. Mengapa ini bisa terjadi? Betul, itu evaluasi dari pihak rumah sakit yang tadi kami sampaikan, audit medis yang dilakukan oleh komite medis.
Oke, Ya, sudah ada betul. informasikah dari rumah sakit sendiri apakah sudah melakukan investigasi soal ini dan apakah juga dokter-dokter yang terlibat ini juga sudah dalam tanda kutip diistirahatkan dulu lebih dulu sambil menunggu hasil investigasi ini? Nah, yang kami dapat informasi tentu ya karena ini kasusnya juga sudah ramai viral, tentu Betul. secara psikologis juga dokternya mengalami hal yang tidak mengenakan ya. Apakah proses ini nanti akan mengganggu proses kedisiplinan atau yang lain? Tentu ini kembali lagi kepada dokternya. Tentu kami harus mendampingi ini agar jangan sampai tekanan psikologis ini berpengaruh terhadap profesionalitasnya dan kemudian malah akan berdampak terhadap pelayanan kepada pasien. Ini yang kami hindari sehingga perlu pendampingan. Oke, sejauh ini koordinasi dengan pihak rumah sakit seperti apa? Tadi kami berkoordinasi dengan ASI ya, terutama nanti kita akan berkoordinasi dengan Asosiasi Rumah Sakit dan Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia untuk kemudian berkoordinasi dengan rumah sakit dan khusus kepada dokternya, Ikatan Dokter Indonesia melalui Ikatan Dokter Indonesia Cabang akan berkoordinasi juga kepada dokternya, termasuk Perhimpunan THT dan juga Perhimpunan Anestesi, karena ada dokter anestesi dan dokter THT yang juga turut terlapor di sini. Oke, Bu Suksma, apa yang perlu diperhatikan kita sebagai pasien, kita sebagai keluarga pasien, jangan sampai kemudian hal semacam ini kembali terjadi seperti penjelasan. Tadi ada informasi dari keluarga pasien, Alvaro ini dibawa ke ruang operasi pada saat penunggunya orang tuanya ini sedang berada di toilet. Itu satu. Ya. Kedua, belum ada penjelasan begitu. Maksudnya apakah urgensi apa begitu. Kemudian harus dilakukan tindakan operasi sampai pada saat orang tuanya di toilet. Apakah pada saat itu Alvaro dalam keadaan yang membahayakan atau seperti apa. Apa yang perlu diperhatikan kita sebagai konsumen agar ini tidak terjadi lagi. Jangan sampai ada Alvaro selanjutnya. Ya, makanya Ibu, saya kira kita mendengarkan audit itu dulu deh. Apa hasilnya gitu loh. Emang urgensi yang semacam apa, pasiennya nggak tahu. Ini urgent, pasiennya juga nggak tahu. Jadi saya kira melalui semua tahapan kewenangan klinis masing-masing, prosedur monitoring pasca operasi, itu dilakukan masing-masing. Yang penting prosedur-prosedur yang begitu lengkap dilakukan oleh pihak rumah sakit dan kemudian bisa dilaporkan ke MKDKI nantinya, itu detail sekali. Operasi di ruang pemulihan recovery seperti apa, dicek semua, sudah ada SOP-nya. Yang penting itu tadi yang saya katakan, biasanya persengketaan konsumen dan produsen atau penyedia jasa, ini tuh lebih sulit lagi karena yang dihadapin itu dokter, adalah urusan product knowledge. Konsumennya ngerti nggak gitu. Kalau nggak ngerti, apakah perlu didampingin? Tapi kalau ini urgent, dia juga punya urgensinya apa-apa, catatannya apa, mereka yang bisa membaca gitu. Kita enggak kan. Jadi itu beli waktu untuk melakukan semua yang ditulis tata kelola corporate, artinya tata kelola rumah sakitnya itu diperiksa semua. Nah, dan banyak sekali, detail-detail, laporan anestesi tadi juga dilakukan, laporan operasi, laporan sign in, sign out, siapa yang masuk di ruangan ini, itu aja dicatetin. Nah, kalau itu sampai nggak bener ya oke, ada kecurigaan, boleh kita seuzon. Kenapa yang masuk di ruangan itu bisa banyak orang, atau barangkali juga tercatat itu dia lagi ke kamar mandi, bener nggak? Apakah dicatat apa enggak? Nah, itu yang kemudian menjadi bukti. Jadi jangan saling menyalahkan, tetapi saya tetap berharap bahwa korban sementara ini itu juga mengingat konsumen yang lain, tetapi lakukan semua secara detail yang sudah dideklar sebagai korporat, sebagai rumah sakit, dia harus melakukan itu. Oke, Begitu. jadi akan seharusnya ada audit menyeluruh soal tata kelola rumah sakit, betul ya? Masuk di ruang, betul. Oke, masuk di ruangan itu, ruangan operasi, siapa yang masuk dan keluar, suster harus nyatat. Enggak sembarang boleh masuk itu. Mau ke toilet, memang barangkali ada toiletnya yang kemudian ada yang nyatat, cek dulu deh, cek. Berarti kronologis mulai dari di ruang perawatan sampai di OK, operasi kamar juga harus betul. Betul. Nah, untuk hak pasien, apa yang bisa disampaikan? Kita tuh punya hak loh untuk mendapatkan penjelasan dari rumah sakit.
Oh, itu saya kira the most important ya. Sayangnya Ibu, kan tidak semua konsumen bisa dijelaskan dengan penjelasan Medis. sama iya, nggak gampang kan. Nanti kita ngomong ini dia maksudnya apa? Orang amandel itu gampang kok. Ya, saya juga dulu cuman kayak disendok gitu aja gitu loh kok. Ada apa sebetulnya kan nggak ngerti. Jadi nggak bisa juga nyamain gitu. Setiap individu punya Berbeda. kelebihan berbeda manusia ini Termasuk ya walaupun risikonya saya juga harus dijelaskan ya. iya. Oke. Nah, apakah kita cukup ngerti? Kecuali kita juga gandeng dokter, jadi ini agak ngomongnya agak bener atau enggak kan enggak selalu begitu. Apalagi urgent harus ditangani nanti meninggal kecepatan ada kelalaian dokter. Nah, ya, makanya dilihat deh. Satu demi satu diikuti dan ini pembelajaran yang terbaik dan kerendahan hati Oke. dari eh, yang berduka menurut saya untuk membela konsumen lain tidak mendapat perlakuan seperti ini kalau yang dianggap perlakuannya seperti apa. Oke. Semua mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan. Baru kemudian YLKI juga akan ikut-ikut kalau nggak bener nih. Oke. Kalau begitu. Oke, baik. Ya. Pak Albert, terakhir Pak Albert, apa yang kemudian ingin disampaikan? Karena bisa dikatakan Alvaro ini meninggal dunia setelah operasi, tidak sadarkan diri. Apa yang ingin disampaikan? Jangan sampai kemudian ini menimpa anak lainnya, begitu. Iya, baik. Jadi, ya seperti yang tadi Ibu Suksma bilang ya, kita mungkin sebagai konsumen atau sebagai pasien, terkadang tidak benar-benar mengerti apa bahasa yang diberikan atau dijelaskan oleh dokter itu sendiri. Mungkin para dokter ini bisa lebih menjelaskannya secara bahasa awam. Mungkin dikasih analogi-analogi yang bisa membuat pasien itu mengerti tanpa mengurangi waktu atau lebih berlama-lama dalam hal penjelasan. Bisa langsung ke poinnya, tapi dengan penjelasan yang lebih awam, tidak dengan Lebih hanya bisa dipahami. bahasa-bahasa medisannya. Iya, yang bisa lebih dipahami. Mungkin itu bisa membuat kami, para pasien ataupun konsumen, bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan lagi. Oke, termasuk juga setelah kejadian ini menimpa keluarga Bapak, laporan hukum tetap berlanjut berarti ya ke ranah kepolisian, ke ranah hukum untuk menanti keadilan. Ya, mungkin saat ini akan ada laporan-laporan, tapi kami belum tahu lagi dalam bentuk apa, apakah itu dalam bentuk mediasi, ataukah dalam bentuk seperti tadi dibilang ke ID dan komite disiplin. Nah, itu akan nanti kami bicarakan lagi di pihak keluarga bagaimana baiknya, karena saat ini istilah ininya adalah Alvaro udah nggak ada. Oke. Gitu. Oke, tentu saja kami sekali lagi mengucapkan kami turut berduka cita ya Pak ya. Terima kasih orang tua dari Alvaro Darren, Albert Francis telah bergabung bersama kami dan juga tadi juga kita sempat berbincang dengan juru bicara Ikatan Dokter Indonesia Pak Beni Satria dan juga ada pengurus harian YLKI Bu Indah Suksmaningsih. Semoga kita berharap kejadian ini tidak kembali terjadi. Betul-betul kemudian keluarga pasien mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya soal bagaimana penanganan yang seharusnya, risikonya akan seperti apa. Jangan sampai kemudian ini terjadi lagi. Terima kasih informasinya Bapak-Bapak dan juga Bu Suksma telah bergabung bersama kami. Selamat pagi.